Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, jumpa lagi di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu sama artinya dengan podcast. Nah, kali ini kita kehadiran seorang sahabat, seorang guru, Kang Iman Hairi. Apa kabar, Kang? Baik, Mas Indra. Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu, lama kita nggak ngobrol nih ya. Baru ini lagi ya. Iya kan gitu. Sehat kan, Kang? Alhamdulillah terus menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga lancar semua sampai hari Lebaran nanti. Oke, kita ini mau bahas tulisannya Kang Iman yang cukup menarik. Sudah tayang di Kompas ya, beberapa waktu yang lalu. Judulnya Transhumanisme Guru. Coba nih Kang, dijelasin nih sebetulnya apa isi dari tulisan Kang Iman ini dan apa sih tujuannya? Silakan Kang. Iya, Mas Indra. Ketika tulisan itu terbit ya di Kompas cetak dan menyebar dan banyak juga yang mengkonfirmasi. Sebetulnya inti dari tulisan tersebut ya sebagian besar adalah curhat pribadi maupun curhat dari cerita guru-guru yang lain. Yang kebetulan saya kan kepala bidang advokasi guru ya. Jadi ada beberapa survei-survei, ada beberapa dialog-dialog, diskusi-diskusi saya dengan guru-guru lain yang pada kesimpulannya kita melihat beban kerja para guru ini bukan hanya persoalan digantikan oleh robot, tetapi malah menggantikan pekerjaan robot gitu. Oke. Ini yang ironinya itu. Jadi, kalau sering disampaikan guru takut digantikan robot, sebetulnya bukan itu, tetapi justru guru itu berubah, menjadi jadi robot sih enggak gitu, tapi malah mengerjakan pekerjaan robot. Indikator nomor satunya adalah guru melakukan pekerjaan yang sama dalam dalam, pekerjaannya sama kayak ngupload gitu ya, mengupload data yang sama gitu, untuk aplikasi yang berbeda gitu, terjadi perulangan yang itu-itu saja gitu. Jadi, ini mulai mulai membuat saya, mencari gitu ya, mencari bentuk gitu ya, ini tuh beban kerja apa gitu, kok guru kayak begini gitu. Akhirnya setelah beberapa literatur saya temukan, oh ini sebuah perubahan ya, transhumanisme gitu. Jadi, dari sisi beban kerja gitu ya, dari, bukan hanya soal, adanya AI, teknologi gitu. Karena saya termasuk yang optimis sebetulnya ketika ada aplikasi yang membantu pembelajaran, aplikasi membantu administrasi guru gitu. Di dalam pikiran saya tuh, oh pasti kerjaan kita makin sederhana ini gitu kan. Ya. Tapi kok aplikasinya banyak, upload-nya juga makin banyak. Dari situlah saya menemukan gitu ya, titik temu, oh ini, oh sudah masuk kita tahap transhumanisme guru di mana kita bukan digantikan robot, tapi kita berubah jadi robot gitu. Untuk awalan seperti itu dulu. Nah, bisa lebih detail nggak? Karena kan eh, pemirsa Sinau ini nggak semuanya guru ya. Sebetulnya ada masalah apa sih? Ada tugas apa yang sekarang harus dilakukan oleh guru tadi untuk mengupload untuk ini yang logikanya gini deh. Ya betul ya, apa teknologi itu diciptakan untuk meringankan beban manusia. Itu semua dasarnya kenapa ada teknologi itu ke sana. Nah, kalau dari apa yang disampaikan Kang Iman tadi kan seolah justru malah adanya teknologi memperberat, menambah beban kerjanya guru. Ini kan jadi udah nggak cocok nih kan adanya teknologi ini. Bisa dijelasin agak lebih detail, Kak? Iya, betul sekali bahwa pengertian teknologi itu kan membantu ya, tapi sudah Ya, nggak ngebantu nih, nambah beban beban kerja. Jadi guru-guru di Indonesia itu tentu saja kalau dihitung aplikasinya banyak gitu ya. Guru itu kan bekerja di sekolah,
untuk sekolah Ya, saja itu, sekolah punya beban administrasi, ada Arkas, ada Siplah gitu ya. Belum lagi, beban kerja di, kepala sekolah itu biasanya disebar ya ke seluruh guru gitu. Dan ya, guru itu sendiri, memang kebagi-bagi, ada guru swasta, guru negeri gitu ya, terutama guru-guru negeri ini ya. Nah, guru-guru negeri ini, guru-guru di sekolah negeri, yang dia adalah ASN, kadang juga yang honorer juga bagian beban yang sama, beban digitalnya gitu. Nah, itu titik temunya adalah sebetulnya ketika, lahir aplikasi namanya PMM, oke. Platform Platform Merdeka Merdeka Mengajar. Mengajar, oke. PMM ini pada awalnya, eee, dia hanyalah sebuah, template yang di dalamnya ada, pemahaman mengenai kurikulum. Isinya informasi, video. Lambat laun semua hal itu ada di dalam platform tersebut. Pertama dia tadinya hanya ada konten, lambat laun kemudian guru-guru itu dituntut untuk, mendokumentasikan pembelajaran, istilahnya adalah aksi nyata. Lambat laun ini mulai dituntut terus, lalu terakhir itu kenapa meledak nih, meledak ya di bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 itu meledak luar biasa karena para guru-guru ASN yang biasa mengisi laporan di, aplikasi dari kementerian lain, BKN, e-Kinerja, SKP, itu diintegrasikan ke dalam PMM. Jadi PMM itu ada semua di sana. Pertama ada perubahan kurikulum yang kalau mau ngerti kurikulumnya harus masuk aplikasi, kita baca, setelah baca nonton video, isi soal, baca nonton video, itu modulnya itu panjang sekali. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu misalkan kita ingin menunjukkan kita, melakukan sesuatu di sekolah yang hebat-hebat, bikin project, kita upload di sana, ada validasi. Jadi setelah kita upload, jadi nggak selesai kita input aja itu, tetapi kita harus membagikan itu ke orang lain dan ini tuh ada kayak mobilisasi, campaign-nya. Jadi ketika kita klik, itu ada tulisan, "Silahkan bagikan," langsung connect ke WA. Jadi ketika masuk ke WA, diklik, itu sudah ada format tulisannya dan itu diharapkan guru yang lain ikut komen juga. Jadi, eee, bahasa politiknya buzzer ya gitu. Jadi kita nge-buzzer nih itu kan, mau nggak mau nih, karena di-upload di sosmed, "Bapak Ibu kami melakukan aksi nyata ya tolong ya validasi." Dan di grup-grup WA guru itu menumpuk luar biasa kata-kata seperti itu, semuanya minta validasi. Jadi saya melihat sudah wah sudah nggak sehat. Nah ditambah guru-guru ASN ini, dipaksa ya, karena saya menelusuri ya Kang Indra, karena saya bagian advokasi. Jadi ternyata 15 Desember itu lahir per Perdirjen, Peraturan Dirjen YTK yang, mewajibkan para guru ASN ini di tanggal, di akhir Januari harus segera membuat perencanaan kinerja mereka. Perencanaan kinerja ini harus didiskusikan dengan kepala sekolah sehingga dia bisa merencanakan itu, eee eee, apa, dengan kepala sekolahnya masing-masing. Bayangkan tanggal 15 diperintahkan semacam itu bulan Desember, kepanikan, makanya di Desember sampai Januari itu kita ini mengalami, overload ya, eee, webinar. Jadi bukan webinar dapat sertifikat, tapi webinar untuk memahami kebijakan Dirjen GTK gitu. Karena saya baca pasal-pasalnya di situ harus Januari selesai. Bayangkan kita Indonesia ya, 500 lebih kabupaten, gurunya ada sekitar 4 juta, itu dipaksa dalam waktu mungkin, 1,5 bulan, di akhir Januari di akhir Desember itu sudah woro-woro harus diisi, dan itu kacau se-Indonesia. Baru kemudian tanggal 2 Januari keluar surat edaran bahwa 2 Februari ya, antara 2 Januari dan Februari baru keluar surat edaran bahwa, "Oh ini tidak wajib," dan lain sebagainya. Itu setelah kita kacau Mas Indra. Jadi, kekacauan ini ditambah bahwa cara kerjanya juga tidak sistematis gitu. Jadi kayaknya dari awal memang cara berpikirnya adalah aplikasi dibuat, dicoba dulu, biar kayaknya ribut itu disengaja deh, biar ribut dulu gitu ya, ribut baru kemudian diperbaiki, disempurnakan. Bayangkan Mas Indra kalau
di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian ketika mengatakan itu tidak wajib, itu dikatakan perencanaannya bisa dibuat sampai bulan Maret. Kita sebetulnya bisa bisa melewati itu. Kenapa dari bulan Desember nggak dibilang, "Nanti sampai Maret ya," kita kan bisa lebih tenang gitu. Jadi yang pertama, cara berpikir pembuatan aplikasi ini, di dalam skema kebijakan pendidikan juga bermasalah. Karena dicoba dulu baru disuruh ribut dulu baru disempurnakan. Itu masalah kenapa mencuat tuh, makanya kita juga survei, banyak yang menganggap bahwa, 90% bahkan, PMM itu survei kecil di 200 guru di 26 provinsi P2G, itu kami survei, ternyata hasilnya betul seperti saya tuliskan bahwa PMM ini menjadi momok beban baru. Karena kita selalu apapun harus ke aplikasi itu dan kita harus menamatkan, menonton video yang melelahkan sendiri. Saya sebetulnya kepikiran, apakah kita bikin bikin ini ya, bikin taruhan itu, "Eh, Pak Nadiem mau nggak sih nyobain nonton itu video itu yang banyak itu?" Dia juga keder pasti itu. Itu Mhm. dulu mungkin main Kak. Nah, apa, pastinya P2G juga ada masukan-masukan ya. Setahu saya, karena juga udah keliling cukup banyak lah di Indonesia ini, bicara sinyal, bicara akses, itu masih susah loh, Kak. Nah, sekarang kalau guru dipaksa seperti ini tanpa menyiapkan infrastrukturnya dulu dari sisi pemerintah, itu gimana nasib guru-guru yang di daerah terpencil, di pedalaman, di pulau-pulau yang ya itu faktanya kan ada. Gimana mereka? Iya, saya tambahin faktanya dulu ya, misalkan di Papua itu ada guru yang gara-gara ada SKP harus bikin perencanaan kinerja, dia naik ojek ke sekolah yang ada sinyalnya atau ke tempat yang ada sinyal itu 500.000 setiap dia Uh, mau iya, jadi lima di ratus ribu. 500.000. Jadi guru di Papua, dia mau isi PMM dan dia juga mau buka-buka gitu ya, kan nggak ada sinyal. Jadi dia naik ojek dulu ke tempat ada sinyal itu 500.000 harga ongkos ojeknya. Itu 500.000 isi PMM itu diliput di Kompas juga sebetulnya. Mmm, Jadi itu yang dirasakan guru-guru daerah gitu. Jadi malah mereka tuh, merogoh kocek pribadi untuk mensukseskan aplikasi, kan ironi banget gitu ya, kok kita ngejar iya. sinyal seperti itu. Dan di 2021 dan di 2022 P2G itu termasuk menolak asesmen nasional, karena di dalam peraturannya itu ada pasal yang menyebut wajib memiliki akses internet. Ini juga sangat diskriminasi, ada guru yang, naik kandang kambing, naik pohon, itu supaya dapat sinyal stabil. Di Kupang kemarin itu saya nanya, mereka itu ke gereja, hanya untuk cari sinyal. Jadi untuk ANBK mereka tuh ke gereja, cari gereja, Mmm, karena di gereja ada sinyal gitu. Itu sebetulnya sangat tidak perlu sekali. Dan juga PMM ini, ada satu kisah ya PMM ini, ada satu. Jadi saya ketika ke Kupang itu bertanya kepada guru-guru, "Bapak Ibu di sini siapa yang begadang ngisi PMM?" Semuanya angkat tangan Mas Indra. ya. Lalu kemudian saya tanya, "Sekarang masih begadang?" Kata mereka, "Oh enggak, sudah akhir-akhir ini kita sudah tidak begadang lagi, kita bisa mengisi PMM, tetapi memang ngisi PMM di sekolah, murid-muridnya diliburkan." Jadi Loh 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 loh. seharian seharian mengisi PMM gitu. Jadi lebih Entar salah entar kaprah entar entar. lagi. Entar dulu, stop dulu nih. Ini agak aneh nih kan gitu. Gini, tugas guru itu kan mendidik, berhubungan dengan siswa, dengan peserta didik. Ini nggak kebalik-balik nih kalau malah peserta didiknya diliburkan untuk ngisi urusan administrasi. Ini gimana sih pembuat kebijakannya? Iya memang sangat sangat apa, sangat paradoks sekali gitu. Jadi, dikampanyekan bahwa dengan kita masuk PMM, kita bisa tahu kurikulum merdeka, kita bisa memperbaiki kompetensi ya, terus kita Ya. mengajar dengan lebih baik. Tapi demi mengisi PMM, waktu untuk, mengajar bersama anak yang sebetulnya adalah yang paling utama gitu, yang harus kita lakukan di sekolah, prioritas, itu malah harus kita korbankan. Saking runyamnya mereka untuk memahami kurikulum merdeka dan melalui PMM ini. Saya Mmm, bahkan,
bertaruh gitu ya dengan guru-guru di sana saat kita berdiskusi gitu. Bapak Ibu, ada nggak yang di sini sampai, "Udahlah yang penting kita bayar aja nyelesain PMM," itu ada, saking pusingnya mereka. Makanya kalau ada banyak, iklan-iklan, tentang cara mengisi PMM, ada itu Mas Indra tuh, bayar sekian langsung tamat gitu ya, cara-cara singkat, itu benar-benar memberi solusi buat guru-guru yang sudah rujam. Dia cuma pengen ngajar aja sebetulnya, tetapi mengisi ini sangat sangat runyam sekali, sangat sulit sekali. Makanya kemudian itu memang sangat bertentangan, ngisi PMM sampai meliburkan. Dan survei kami, PSND membuktikan hal yang sama. Jadi ketika kami tanya, di mana waktu Anda mengisi PMM, itu 68% mengisi di luar jam sekolah, artinya setelah pulang sekolah, lalu di rumah, lalu yang ketiga adalah, hingga larut malam di rumah. Nah, yang kami sesalkan ada 10% mengisi PMM ketika mengajar. Loh, saya bilang, "Gimana Sepuluh ini persen, Iya, sepuluh sepuluh persen tuh. persen dari total 200 guru yang kita wawancara, itu ada yang bilang mengisi PMM ketika mengajar. Saya bilang, "Ini gimana ini?" Berarti intinya mereka ini sampai memangkas memangkas waktu mengajar demi menyelesaikan PMM. Ini sudah paradoks sekali. Masa mengajarnya berarti dia nggak ngajar dong Mas Indra gitu, itu ada. Iya, udah Kami pastilah kan, ngurus PMM kan gitu. Iya betul, kami apresiasi sih mereka jujur ya, tapi ini artinya walaupun survei kami tidak terlalu banyak, tapi itu sudah menggambarkan gitu ya, situasi di Ya. Indonesia para guru itu menghadapi aplikasi sebegitunya gitu, itu. Nah, kalau kita lihat makanya dalam tulisan saya menyebut bahwa, wah ini digital, eee, ka panoptikon, nah, itu sebuah teori ya Mas Indra. Mhm. Sebetulnya dari, Michael Foucault misalkan dan juga teori-teori digital yang sekarang bahwa belajar itu ada pergeseran, dari belajar ke pengawasan. Jadi sekarang bedanya tipis antara pembelajaran dan pengawasan. Itu disebut, digital panoptikon, di mana, melalui beragam aplikasi yang dibuat oleh sekolah maupun kementerian, ternyata porsi mengawasinya lebih tinggi daripada belajarnya. Makanya saya pakai istilah digital panoptikon karena PMM ini benar-benar, apa namanya, benar-benar menyoroti kita. Kayak panoptikon itu kan menara penjara gitu ya, yang Mmm. kapasitas penglihatannya itu 360 derajat, dia bisa melihat semuanya dan itu benar. Kita beraktivitas di PMM, ini guru PNS misalkan, kita harus, menyelesaikan modul kurikulum merdeka di dalam PMM. Itu banyak Mas Indra, saya yakin Mas Indra sama saya gitu ya, kita kita apa sih, harusnya taruhan gitu ya, live kayak Mmm. game di YouTube, itu menyelesaikan PM itu supaya orang-orang tahu gitu betapa sulitnya itu. Itu harus selesai dan semua kegiatan Kapan-kapan kita coba, gimana? iya, Kita live kapan-kapan di kita coba YouTube gitu biar ya, kayak orang main game itu Mas Indra. Cepet-cepetan kita, ayo cepet-cepetan sama saya, ayo. Tapi jangan di-skip videonya, berani nggak? Nah, karena kalau nggak di-skip itu lama banget. Nah, dan itu, apa namanya, semua kegiatan laporan ada di PMR. Lalu juga sekolah ini dan juga dinas pendidikan di setiap wilayah itu sepertinya memang dipantau terus oleh kementerian, sehingga kalau ada guru yang belum install, itu kena. Karena saya juga ngerasakan betul fase itu di 2022, 2023. Bapak Ibu setiap pagi briefing itu kepala sekolah mengingatkan bahwa pengawas meminta kita segera menginstal PMM. Saya masih ingat betul 2022 tuh sangat digenjot sekali dan di pertengahan 2022 tiba-tiba Pak Nadiem berbicara di DPR Komisi 10 mengatakan bahwa implementasi kurikulum merdeka sudah berhasil dilaksanakan oleh 2 juta guru. Ternyata itu dihitung dari yang install gitu. Itu saya yang di lapangan, saya tahu ini guru-guru yang cuma install terus dihapus lagi gitu ya. Jadi mereka dihitung memahami kurikulum dan saya kira ini nggak fair gitu kalau soal begitu. Lalu yang kedua, selain daripada pengawasan dari digital panoptikon, itu juga ada sisi di mana PMM ini bikin kita tuh kayak kayak kuli data. Saya menyebut kuli data itu betul sekali. Artinya kan kita se-Indonesia itu menyetorkan data, kita sudah ngapain, ini yang sudah kita lakukan gitu ya. Dan ini benar-benar, mensukseskan,
programnya kementerian. Jadi program kebijakan itu kan harusnya berimpak kepada kita gitu, tapi hanya berimpak kepada, programnya. Misalkan mengatakan kurikulum merdeka itu berhasil diakses oleh 2 juta guru, bahwa ini sudah Ya, diimplementasikan di 200.000 sekolah gitu. Jadi kita melihat itu, kok kita yang capek karena di Twitter itu saya juga baru baru tahu ya, bahwa ternyata, ada pihak-pihak tertentu yang mengglorifikasi bahwa kurikulum merdeka itu berhasil, PMM itu sudah merubah kebijakan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya itu baru tahu Mas Ida, ketika saya tahu, lah saya bilang makanya rame pas saya sebut begini, guru-guru sampai malam kan ya begadang tiap malam untuk mengisi PMM, dan ternyata ketika kita mengisi itu traffic-nya dihitung sebagai keberhasilan, kurikulum merdeka gitu kan, agak ironis itu. Nah tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa yang bikin aplikasinya bilang bahwa, ya dia sudah berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Padahal yang kerja keras kita Mas Ida se-Indonesia gitu ya, ngisi aplikasi itu gitu traffic-nya. Dan paradok ini sebetulnya yang menginspirasi saya untuk menulis transhumanisme guru, karena ada yang menganalogikan kita tuh kayak di goa gitu, gali terus gali terus. Jadi tidak ada, kan realnya kita ini kan, realnya pendidikan itu kan saya dan murid, itu saya mengajar ya mungkin dengan kreatif sehingga berimpact kepada murid di masa depan gitu kan. Kan realnya di situ gitu, realnya itu. Tetapi yang sekarang terjadi, saya ini harus ke TikTok, saya harus ke Instagram, saya harus memberitahu orang-orang kalau saya menggunakan kurikulum dengan bagus, sehingga kemudian fenomena, maaf saya sebut guru penggerak yang, sibuk main TikTok, tapi kelasnya kosong, itu sudah menjadi gosip nasional, Mas Indra. Jadi mereka jadi public enemy. Saya nggak tega sebetulnya untuk mengatakan gitu ya. Mereka di sekolah kadang-kadang dimusuhi karena jarang masuk, sering bolak-balik Jakarta karena sibuk ya diundang kementerian, sibuk bikin hmm, video pembelajaran. Video pembelajaran kalau kita buat ketika belajar Mas Indra, sebetulnya itu kan rekayasa. Karena kita harus men-set up anak-anak untuk tertawa, untuk dan sebagainya gitu. Untuk satu 2 mungkin itu boleh ya portofolio gitu. Tapi kalau itu dilakukan terus berulang-ulang, sehingga pembelajaran yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi saya kira itu yang membuat saya pikir, bayangkan gitu ya, guru mengajar 15 tahun, eee, hanya karena dia tidak bisa ngedit video, atau dia tidak bisa mengupload itu ke sosial media dengan baik, dieditnya dengan bagus, dia dianggap tidak melakukan aksi nyata gitu. Makanya diksi-diksi aksi nyata itu menurut saya sesuatu yang sangat, eee menyerang ya terhadap guru menurut saya. Karena mengandaikan ya. kalau kamu tidak upload, maka kamu tidak melakukan aksi nyata, dan saya kira di titik itu sangat kejam sekali gitu. Kita sudah direndahkan, yang tidak sejahtera guru masih banyak, tapi masih Ya. dibebankan oleh penggalian data yang begitu, masif setiap hari. Itu mungkin Oke. sementara ini. Nah, ini terakhir nih Kang. Tadi Kang Iman juga bicara tentang glorifikasi. Yang saya juga temui di media sosial, ini ada nih sebagian guru yang memang mengatakan hal yang berbeda dengan apa yang dijelaskan Kang Iman tadi. Mengatakan PMM itu udah solusi paling hebat lah yang pernah ada di muka bumi ini, gitu. Ya kan? Kemudian mereka yang mengeluh itu adalah guru-guru yang malas, guru-guru yang anti perubahan kan bangsanya begitu. Miskonsepsi kan. Jadi bahkan di media sosial saya kan juga saya udah berapa tahun tuh ya diundang sama DPR misalnya diminta pandangan tentang kurikulum merdeka misalnya. Kan saya jelaskan baru dari sisi formilnya aja nih. Belum dari sisi materialnya nih, formilnya aja udah cacat kalau menurut saya. Nah, itu langsung diserang tuh oleh mereka yang juga sebetulnya profesinya guru-guru juga, tapi justru mereka yang punya pandangan kalau kurikulum merdeka, PMM ini udah solusi yang paling hebat yang pernah ada dan mereka selalu tadi menganggap rendah mereka-mereka yang merasa ini ada problem nih dengan solusi ini. Pandangan Kang Iman gimana tuh? Ini guru-guru juga loh kan gitu loh. Jadi kita mau coba temukan di tengah nih gitu. Gimana?
Iya betul, guru-guru semacam itu ada. Jadi di dalam lingkungan guru itu kita temukan ya istilah namanya, toxic, optimism. Oke. Kita langsung saja begitu ya. Jadi mereka ini punya pemikiran yang sangat optimis, tetapi sangat beracun sekali. Kenapa beracun? Karena mereka, mengidentifikasi, orang lain atau guru sesama seprofesi gitu ya, yang tidak mengikuti kurikulum Merdeka sebagai orang yang miskonsepsi, sebagai orang yang keliru, orang sudah dianggap negatif dulu, Mas Indra. Saya Ya. saya ada cerita sedikit ini yang saya kira Mhm. sangat mewakili ya. Ya. Suatu ketika ada guru di daerah daerah, Sumatera mengirim informasi japri WA ke saya. Mmm. Pak Iman, kami lagi IKM nih, ya, IKM itu maksudnya implementasi kurikulum Merdeka, jadi sekolahnya Ya. ngundang narasumber gitu. Ya. Ya saya, normatif, "Wah hebat ya sekolahnya di daerah sudah melaksanakan IKM, luar biasa, mantap lah, kita kasih jempol Mas Indra." Berarti kan sekolahnya sudah mulai ini kan update kebijakan. Cuman dia tanya begini, dari awal sampai terakhir katanya diceritakan kurikulum Merdeka, kata narasumbernya ini terlalu banyak miskonsepsi ya tentang kurikulum Merdeka. Saya bingung, saya kan baru tahu kok udah miskonsepsi dulu katanya. Jadi bayangkan, itu sudah mewakili sebetulnya. Sosialisasi yang tidak selesai, bahkan orang yang tidak tahu, itu ketika mencari tahu sudah dituduh dengan miskonsepsi. Loh, saya baru tahu kata dia kan. Bagaimana mungkin saya bisa miskonsepsi gitu. Jadi Eee, saya sih jujur saja langsung, kampanye miskonsepsi itu memang apa namanya, dikeluarkan oleh sekelompok orang tertentu, itu memang dengan maksud menyerang orang-orang yang tidak tahu, dan itu menurut saya jahat sekali. Mas Indra, guru di Indonesia itu ada banyak Mas Indra. Ada 3 juta. guru-guru yang iya 4 juta lah gitu. Ada guru yang cuman baru tahu kurikulum Merdeka baru cuman namanya doang gitu ya. Ketika mereka kurang paham, mereka disebut miskonsepsi. Padahal Mas Indra, di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya CP, capaian pembelajaran, yang kalau saya hitung dari tahun 2020 sampai 2024, sampai 2023 akhir ya, itu bergantinya 6 kali Mas Indra. Mmm. Saya misalkan Ya. contohkan, iya, pelajaran sejarah ada lingkup materinya, itu dari tahun 2021 ke 2022 ke 2023 itu berubah-berubah Mas Indra. Mmm. Misalkan dari 2001 ke 2021 ke 2022 itu ada materi sejarah, Perang Dunia itu hilang, set gitu hilang. Nah, bayangkan peraturan CP, siapa guru yang memperhatikan itu? Nah, 2022 saya dalam sebuah seminar sejarah, saya lihat di dalam aplikasi PMM, di tahun 2022 bulan Agustus, dia masih pakai CP tahun 2021. Mmm. Kalau tahun 2022 katakanlah ada 1.000 guru sejarah yang mengakses PMM untuk Mmm. membuat, perencanaan pembelajaran, berarti dia dia memakai CP yang salah, karena CP-nya nggak update, gitu. Jadi ini barang aja, jadi gini, kalau kita anggap kurikulum Merdeka itu kayak, barang yang diantar ke rumah kita, ini produknya Mhm. di dalamnya, itu nggak beres, nggak selesai. Ya. Produknya nggak selesai, didistribusikan dengan tidak baik, malah makin kacau. Nah, ketika kacau, banyak orang yang nggak ngerti. Nah, ketika kita nggak ngerti, kita disalahin, "Oh, kamu miskonsepsi." Padahal inti dari barangnya itu semua kalau dalam filsafat ilmu tuh ontologisnya itu belum clear gitu. Betul kata Mas Indra tadi bahwa secara formil kurikulum ini kan ada naskah akademiknya baru simulasi dicoba gitu. Ini kan dibalik, dicoba dulu baru simulasikan. Makanya Mmm. kemudian kepada guru-guru kelompok seperti itu memang mengandung toxic positivism dan ini bukan menurut saya ini bukan natural, ini by design. Karena setelah ada guru-guru yang model seperti itu, kementerian ini sebetulnya membuat, organisasi guru bayangan juga menurut saya, yang kita sebut sebagai guru penggerak. Bayangkan Mmm. dia nggak ada ketuanya Mas Indra, dia nggak ada ketuanya, dia berkumpul itu bisa bisa ratusan ribu ya, ketika mereka berkumpul, mereka tidak punya tujuan ideologis dan mereka tidak membicarakan tentang nasib mereka sendiri. Jadi ini benar-benar, by design gitu, dibuat kelompok dan untuk membela kurikulum Merdeka, namanya program guru penggerak dan saya kira, eee, saya sebutnya ya di sekolah misalkan
bermasalah, apalagi ada peraturan yang diskriminatif harus guru penggerak ya, syaratnya harus jadi guru penggerak dulu kalau mau jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi Hmm. cara mengirim jadi guru itu dibuat kuda hitam di dalam sekolah, jadi Ya. pikiran mereka tuh seolah-olah ini bisa merubah sekolah menjadi sangat kreatif gitu ya, terus semua orang jadi penggerak gitu. Jadi mereka juga hidup dalam imajinasi yang salah menurut saya, karena sekarang Hmm. ya lihat apa yang dilakukan guru penggerak di sekolah kalau selain daripada privilege gitu ya, keistimewaan karena ada cap kementerian dan pakai baju itu ya, baju hitam Mas Indra gitu. Paling itu aja. Iya, Yang iya, samping iya. kaosnya kan ya Mas Indra ya. Iya, jadi kalau saya mau menyimpulkan, guru-guru ini kok jadi dididik kayak buzzer ya, karena juga disuruh menyerang guru lain, ya kan. Dan saya pernah iseng tuh Kang, terus terang, mereka yang menyebut miskonsepsi ini, saya tes kan gitu. Saya tes bener nggak pemahaman tentang pedagogik itu sendiri, bagaimana apa yang itu nggak paham loh konsepnya. Misalnya gampangnya saya tanyakan, oke, jadi yang sekarang Anda gunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran apa? Dijawabnya, oh kita nggak pakai alat ukur. Oke, terus apa ininya? Yang penting siswa bahagia. Oke, kan gitu. Jadi kan, jadi, nah ini ini miskonsepsi dari miskonsepsi kan begitu. Jadi, wah ini bahaya banget kan gitu kalau kalau yang menjadi ukuran itu adalah sesuatu yang sangat subjektif kan. Bahagia itu kan subjektif, artinya apa? Saya dikasih duit 500.000 bisa bahagia, Kang Iman belum tentu gitu. Kan subjektif banget. Tapi kalau kita bicara learning, itu harus ada alat ukurnya sejauh mana dia learn gitu kan. Itu yang bukan untuk menghakimi. Nah, itu kita yang juga selama ini salah. Tapi untuk mengukur sejauh mana dia dia bisa belajar. Nah, inilah PR-PR kita. Ya mudah-mudahan diskusi kita ini bisa mencerahkan banyak pihak ya, supaya kita kembalikan lagi pendidikan itu bukan di apa ya istilahnya ini sekarang ya tadi dibuat miskonsepsi dari miskonsepsi kan gitu. Karena arahnya kan jadi nggak jelas dan faktanya angka PISA kita juga semakin turun. Beda kalau kalau faktanya angka PISA kita meningkat, oke lah kita bisa bisa beradu argumen tentang konsep yang mereka jalankan. Nah sekarang makin turun, makin turun, makin turun terus. Murid-murid tadi Kang Iman juga katakan ditinggal loh. Ini bicara ditinggal kan gitu, hanya untuk urusan administrasi. Berarti kan ada kekeliruan konsep dasar tentang bagaimana pendidikan. Gitu Kang. Oke, terima kasih Kang Iman sudah sharing. Jangan kapok ya, kita undang ke Sinau lagi untuk ini masih banyak sekali permasalahan pendidikan kita yang memang harus kita bongkar. Sekali lagi terima kasih Kang Iman dan Siap Bapak Mas Ibu Indra. sekalian insan pendidikan. Kita akan jumpa lagi di topik yang lain membahas tentang isu-isu pendidikan. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan bagikan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi.